Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada ya. Hari ini kita coba untuk menganalisa dengan audio meskipun masih semampunya ya. Mohon maaf ada gangguan selama ini ya. Kita coba untuk melihat dulu bagaimana kondisi terkini di satu hari kemarin di emas ya. Hari ini bertepatan hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 ya. Hati-hati jelang pengumuman NFP hari Jumat besok. Biasanya di mulai hari Rabu Kamis sudah mulai ada gejalanya, sudah mulai ada pergerakan yang signifikan sehingga perlu kita waspadai ketika sudah ada candle-candle yang panjang di sana ya. Satu hari kemarin kalau kita lihat ini cukup signifikan. Jadi sempat yang kita analisa kemarin dari analisa H4 kita sampaikan seperti ini ya. Mungkin di awal di posisi buy ya, di posisi buy kemarin coba lihatkan untuk satu hari kemarin tanggal 7 ya, tanggal 7 Maret. Oke, kita lihat di tanggal 7 Maret yang kemarin kita sempat buat analisanya. Kita sebenarnya banyak fokus di buy dengan catatan di area ini sudah mulai memantul ya, di area ini sudah mulai memantul. Kemudian posisi kita tempatkan di setelah ada konfirmasi naik ya, setelah ada konfirmasi naik yang cukup di sana ya. Kita perkirakan di 1849,58. Nah, begitu tersentuh tentu yang kita siapkan adalah antisipasi ya. Target tetap kita siapkan, resiko kita siapkan. Seperti biasanya kita bisa menggunakan stop loss atau cut loss, kita bisa menggunakan switching atau bahkan kita gunakan averaging ya, tinggal memilih. Yang biasa sering kita lakukan adalah dengan memanfaatkan averaging ya. Averaging itu menambahkan tanpa harus menutup posisi buy-nya. Jadi di 300 di bawah atau 400. Nah, di 300 di bawah kita tempatkan sell stop dengan lot lebih besar. Tentu dengan target minimal jaraknya sama ya, minimal jaraknya sama atau lebih besar nanti untuk memastikan kondisi posisi pertama bisa terselamatkan dulu. Setelah itu baru kita lihat kondisi real time-nya. Ketika dia sudah betul-betul sudah melewati levelnya ini ya, tidak mampu bergerak naik ternyata dan breakout ke bawah. Ketika breakout dihadapkan lagi di posisi levelnya, maka tetap kita tunggu. Kita bisa menempatkan posisi berikutnya atau entry berikutnya di bawah level untuk sell-nya ya, dengan target mendekati level bawahnya. Nah, simulasi-simulasi seperti ini harus banyak kita latih, harus banyak kita lakukan. Bukan ketika kita analisa marketnya naik, pasti akan naik ya. Karena ini semuanya adalah satu analisa dengan membaca pola-pola yang terbentuk. Itu pun tidak selalu akan sesuai ya. Maka ketika tidak mampu melewati yang di atas, itu artinya buyer tidak punya kekuatan lebih, maka waspadai ketika sudah mulai muncul candle-candle warna merah dan perhatikan level sebelah kirinya. Diingat yang pertama kita lakukan setelah kita entry adalah menempatkan recovery ya. Recovery ada 3, bisa kita menggunakan stop loss atau cut loss, bisa menggunakan switching, bisa menggunakan averaging. Sekali lagi terkait dengan recovery, materi, video bisa dilihat di
tayangan sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke bahasan analisis hari ini ya, biar kita nanti sambil banyak melakukan evaluasi yang kemarin. Kita masuk di time frame daily dulu ya. Kita lihat di daily-nya untuk memetakan secara umum bagaimana di daily-nya ya. Di daily tetap kita perhatikan dari sisi bawah ada banyak sekali penolakan di sana. Seller masih bisa saja dia bergerak. Kita akan uji di area ini di 1801. Kita akan uji di 1801. Kira-kira mampu tidak melewati. Jadi dalam benak kita harus ada pertimbangan. Bukan berarti ketika kemarin panjang merah akan terus-menerus akan bergerak turun. Di sebelah kiri perhatikan selalu ada kondisi di mana market di area di situ selalu memantul. Maka itu jadikan sebagai batasan untuk mengujinya. Ketika di area ini tidak mampu, perhatikan di kondisi candle-candle terakhirnya ya, apakah ada perubahan warna dan sebagainya. Ketika breakout, tinggal mengikuti ya, berarti kita fokus ke sell. Ketika tidak mampu, artinya kita cari trigger untuk reversalnya. Oke ya, sehingga batasan kita uji di 1801 1802 ya. Kemudian kita lihat ya, kalau nanti seperti ini bagaimana simulasinya. Ya, ini jadi trennya masih naik, sementara turun ini bersifat koreksi atau bahkan retest saja. Kemudian ternyata memantul dan kembali turun hanya berada di kisaran level ini. Sehingga di area ini betul-betul kita nanti harus uji ya, karena tidak mampu melewatinya bisa kembali naik. Saat ini posisi seller ini masih berada di area koreksi. Masih berada di area koreksi dari tren naiknya. Sehingga tetap berpotensi memantul ke atas ketika di area ini betul-betul tidak mampu melanjutkan ke bawah. Nah, ini adalah gambaran umum di time frame D1. Selanjutnya di time frame H1 kita akan melihat nanti bagaimana pola yang terbentuk di sana. Trigger apa yang bisa kita dapatkan. Oke, kita lihat seperti ini. Kalau kita tarik satu Fibonacci, masih berada di area retracement ya, masih cukup jauh. Oke, kita coba untuk menempatkan ya, kita juga bisa nanti mensimulasikan seperti ini ya. Ini sementara karena yang terdekat di sini belum bisa melewati, nanti bisa memantul ke atas ya. Kita kembali ke H1 ya. Kita kembali ke H1 untuk melihat bagaimana bisa kita mendapatkan petunjuknya. Yang terdekat dulu kita uji di levelnya ya. Kita uji di levelnya di sini ya, yang terdekat. Tadi di time frame D1 ada peluang, ada potensi memantul kembali ketika tidak mampu melewati levelnya, di mana levelnya yang banyak disentuh tadi kita tarik kembali di time frame D1. Nanti kita akan lihat di situ banyak sekali sentuhan, banyak sekali penolakan ya. Nah, kita bisa tempatkan dulu di 1807 ya. Kita bisa tempatkan di 1807 ini yang paling mendekati ya. Oke, kita
Masuk ke H1 lagi ya, kita bisa menempatkan target dan posisi kita dengan target terdekat di 1807. Kita bisa tempatkan untuk selnya ya, sel terdekat di sini ya. 1810.64 ini yang terdekat dulu. Kemudian di area di sini ada level, hati-hati kita targetkan dulu yang terdekat di sini. Untuk targetnya kita tempatkan dulu di sini ya. Target. Kita tempatkan saja dulu di sini. Ya, kita segera exit ketika sudah mendekati atau menyentuh di sini. Berapa kira-kira? Apakah cukup 300 sekian ya? Cukup untuk satu kali transaksi. Kemudian selanjutnya kita naik ke time frame di atasnya untuk bisa melihat lebih detail di sana ya. Di target 1, kemudian target yang kedua ketika dia mampu melewati di sini. Target yang kedua 17 ini. Target yang kedua berada di 1798.96 ya. Yang pertama tadi di berapa, di angka berapa tadi ya, 1807 1807.14. Kemudian kita kembali lagi ke H1. Kita gunakan range-nya yang lebih pendek ya. Kita lebih pendek dulu, nanti setelah dilewati baru kita gunakan yang kemarin yang lebih panjang ya. Sementara kita gunakan range yang lebih pendek dulu. Kira-kira sampai di sini nanti kita uji. Demikian nanti ketika naik kita juga akan uji kira-kira akan di area di sini dulu. Kemudian di sini. Oke, ini kita uji di area di sini untuk area pantulannya. Kemudian di area ini nanti kita pastikan trigger apa yang bisa kita dapatkan, apakah breakout atau sebaliknya reversal. Kalau reversal kita nanti akan ambil posisi setelah melewati levelnya di sini, atau setidaknya kita bisa lihat bagaimana susunan candle bullish yang sudah terbentuk di sana. Ketika ini sudah dilewati, kita bisa menempatkan posisi kita di sini. Kita bisa menempatkan posisi buy kita di sini. 1821.00. Jaraknya kita ukur dari titik running sekarang berapa ini? 700 ya. Kemudian kita targetkan untuk targetnya yang terdekat di sini dulu. Ini target 1 1828.85. Kemudian target yang kedua kita tempatkan mendekati level di atas. Cukup tinggi, kita gunakan yang terdekat saja dulu sini. Ini untuk target yang kedua.
target yang kedua berada di 1844.08. Kemudian kita manfaatkan koreksi di 1844 sini ya. Sell di 1844.08. Sorry, yang target 2 ini kita sesuaikan bukan di 1844 tapi 38.61. Oke, kita lanjut di sisi bawah ya. Tadi kalau melewati di 1807 artinya breakout, maka kita targetkan lebih panjang di yang kedua. Untuk sell-nya kita targetkan di sini, atau kita bisa menempatkan posisi sell di 1798 ya. Targetnya di 17, ini target yang berikutnya di sini. Untuk yang breakout, atau kita bisa menempatkan atau kita bisa lakukan entry kembali setelah dia breakout di sini. Setelah breakout di 1810, kemudian kita belum tahu breakoutnya sampai di mana. Nah, kita bisa menempatkan pending order dulu. Intinya berada di bawah levelnya. Kemudian targetnya maksimum di 1788 dalam satu transaksi. Kemudian di sisi bawah di sini, dari sisi bawah kita lihat apakah sebelah kiri ada potensi berbalik ya. Potensi berbalik itu di banyak penolakan di 1784. 1784 itu di kira-kira dari titik entry, dari titik bukaan sekitar 3000 ya. Satu hari kemarin bergerak sekitar 3800 ya. Kita gunakan yang lebih pendek dulu. Kita manfaatkan di sana untuk buy-nya atau koreksi di 1784.10. 1784.10. Sekali lagi, saat ini berada di wilayah yang masih kita menunggu konfirmasi, karena di sebelah bawah ada level. Kita bisa menempatkan entry point kita setelah breakout di 1807 juga boleh, atau kita taruh di atas 1817 atau 1821 ini untuk ambil posisi buy-nya. Karena berada di area 18 mendekati 1807, mendekati sisi sebelah kiri, ada sub yang cukup kuat di sana. Di situ berpotensi memantul kembali ke atas. Dari time frame yang besar ini, kalau kita amati dari time frame besar, dari time frame D1 ya, ini demikian juga time frame D1 ini, saat ini seller masih di posisi koreksi, sehingga tetap saja ada peluang, ada potensi memantul kembali ke atas. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pembanding saja ya, yang punya catatan sendiri, yang punya aturan main sendiri, silahkan nanti diterapkan. Kita hanya membuatkan satu pemetaan kecil, dan yang paling penting adalah sesuaikan dengan kondisi style masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.